Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dapat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, mulai dari ayat 1, 2, 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema adalah harta rohani di dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya yang telah dibuatakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak terlihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbitlah terang. Ia juga yang akan membuat terang dan bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini kita akan memberi tema adalah ketulusan hati para rasul. Di dalam pasal ini tersembunyi sebelumnya Paulus mengungkapkan pelayanan dengan pertimbangan keunggulan atau kemuliaan Injil yang diberitakan sekarang. Di dalam pasal ini juga tujuan adalah membersihkan pelayanan mereka dari tuduhan para guru palsu yang mendakwa mereka sebagai pendusta atau berusaha keras untuk menghasut orang banyak untuk menyangka bahwa bukan mengenai mereka dengan terlihat penderitaan mereka. Oleh sebab itu, dia memberitahukan guru-guru palsu itu betapa mereka percayai dan menghargai tugas mereka sebagai pelayan Injil. Mereka tidak menyombongkan diri, tetapi terdorong untuk bekerja dengan tekun. Kami telah menerima pelayanan ini, dan mereka dihormati dan dihargai. Dengan kami tidak membesarkan diri ataupun berbalas-balas, tetapi semangat itu melakukan tugas kami dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa ketulusan hati para rasul, mereka senantiasa untuk memberitakan Injil. Apapun tuduhan dan tantangan di dalam dunia pelayanan, mereka senantiasa ada dan tidak peduli dengan apapun yang dihadang atau ditantang oleh para guru-guru palsu. Sebagai pelayan atau sebagai hamba, tantangan pasti saja ada di dalam dunia pelayanan, baik dari dalam ataupun di orang-orang di sekitarnya atau orang yang tidak suka dengan kami. Pasti masalah atau tantangan yang sebenarnya tidak bisa masalah dibuatnya menjadi masalah. Karena apa? Karena mereka tidak mau bahwa pelayanan itu jalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita akan melihat bahwa bagian pertama adalah ketulusan hati mereka. Di dalam ayat yang kedua berbunyi begini: tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan.
Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi disinilah ketulusan hati para penginjil atau para rasul pada saat itu. Bagaimana dengan gereja di masa kini? Demikian juga ada. Ego di dalam pelayanan pasti saja ada. Saya ini yang hebat, orang lain tidak bisa. Saya ini yang bisa, orang lain tidak bisa. Saya ini yang pintar, orang lain tidak pintar. Itu ada di dalam dunia pelayanan. Bagaimana kita mau melayani dengan ketulusan ketika tantangan itu ada? Di dalam firman Tuhan ini memberikan ketulusan hati untuk melayani Tuhan. Karena Rasul Paulus bersama rasul-rasul yang lain di mana mereka memberitakan Injil, mereka tidak memusingkan dengan apapun tuduhan yang datang kepada kita. Di dalam hati mereka yang ada adalah memberitakan Injil. Dan apapun mereka siap dihadapinya. Karena mereka memberitakan Injil itu dengan benar, bukan yang dibuat-buat oleh manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kebenaran senantiasa harus dibawa tekanan pekerjaan kami, atau kami juga tidak berhenti dari pekerjaan kami. Dan keteguhan hati mereka ini adalah berkat kemurahan Allah. Dari kemurahan dan kasih karunia-Nya yang sama ini, mereka menerima jabatan rasul. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang 6 berkata begini, dengan pengantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada Allah atau kepadanya. Jadi firman Tuhan ini apapun tantangannya, Rasul Paulus atau rasul-rasul mereka menerima kekuatan untuk bertekun. Pekerjaan menerima kekuatan untuk bertekun. Dan pekerjaan dari jabatan itu mereka menerima rasul. Kalau kita sebagai hamba Tuhan teruslah bersinergi di dalam dunia pelayanan kita. Apapun tuduhan yang datang kepada kita, ketulusan hati, kecucian hati itu harus dijunjung tinggikan. Apapun orang di sekitar kita dengan dituduh dengan berbagai masalah atau berbagai persoalan yang mengutarakan kepada kami, yang penting di sini adalah kita melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, apapun keadaan kita, baik ataupun keadaan kita tidak baik. Karena di dalam orang atau orang di sekitar kita, terutama sehingga dipandang setia dan dipercayakan untuk melakukan pelayanannya. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 berkata begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi ini teladan dan contoh yang harus diteladani bagi setiap generasi atau setiap hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan dengan ketulusan hati, kesetiaan hati, untuk menerus atau terus-menerus kita bersinergi dalam dunia pelayanan itu. Karena itulah Anda ditempatkan di situ. Di dalam dunia pelayanan tidak seenaknya kita melayani, tetapi harus ditantang, harus menghadapi persoalan, harus ada kelaparan, kehausan. Itu biasa. Sebagaimana Rasul Paulus hadapi, demikian juga sebagai hamba Tuhan pasti akan menghadapi hal-hal sedemikian ini. Jadi di bawah berbagai beban yang mendidih, bahkan orang-orang terhebat di dunia pun bisa merasa tawar hati di dalam pekerjaan mereka, dan mereka tidak menerima belas kasihan untuk kemurahan dari Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana ada sekarang. Karena kata Rasul besar ini dalam surat sebelumnya kepada orang-orang Korintus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10 berkata begini,
bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Karena itu adalah bunyi firman Tuhan. Itu adalah sebuah dorongan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Teruslah kita bersinergi di dalam dunia pelayanan supaya tetap ada untuk Tuhan dan senantiasa melayani Tuhan. Karena kemurahan dan menopang kita sampai sekarang, tetap kita juga akan hadapi hal-hal sedemikian. Tetapi Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa kita terus bersinergi. Yang kedua adalah ketulusan hati mereka dijamin. Pada ayat yang kedua berkata begini, dari pembacaan tadi, dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan kami, dan berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan bahwa kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapannya. Jadi ada pengujian di sana karena mereka tulus melayani, tetapi mereka menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Perbuatan memalukan merupakan hal yang tersembunyi, yang tidak tahan diungkapkan di dalam terang atau di dalam kehidupan pelayanan mereka. Jadi orang-orang yang melakukan merasa malu atau yang seharusnya merasa malu, terutama apabila diketahui orang, Rasul Paulus tidak mengizinkan hal-hal seperti itu. Sebaliknya dia menolak dan menghindarinya dengan rasa marah. Ia tidak berlaku licik atau dengan cerdik dan lihat menyamari atau dia menyamari atau perbuatan, tetapi perbuat apa yang terbuka. Jadi dia tidak tersembunyi. Lempar batu tidak sembunyi tangan, tetapi dia buktikannya, karena itu adalah kebenaran. Apa yang dia menyampaikan itu adalah kebenaran, maka dengan ketulusan hati terus-menerus dia menyampaikan, dan terus-menerus dia menyampaikan. Para rasul tidak perilaku seperti orang-orang demikian. Sebaliknya mereka menyatakan kebenaran untuk dipertimbangkan oleh semua orang, dengan yang menyampaikan apapun selain menurut pertimbangan mereka adalah benar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan sebagai orang pelayan atau hamba Tuhan harus ada ketulusan. Apapun tantangan di dalam dunia pelayanan itu biasa. Dengan ketulusan hati teruslah bersinergi, baik waktu yang baik ataupun waktu yang tidak baik. Karena itulah saya dan saudara ditempatkan dunia itu, karena di hadapan Allah, supaya dapat membuktikan di hadapan Allah dan dinilai oleh hati nurani yang orang lain. Perhatikanlah kelekatan yang teguh pada kebenaran ini akan mendatangkan penghargaan bagi para pelayan umatnya, karena ketulusan lurus hati akan memelihara nama baik seseorang. Dan ketika kita berbuat hal-hal yang tidak sesuai, maka dari situlah tolak ukur kita sebagai hamba Tuhan. Untuk itu saya dan saudara menjaga ketulusan hati kita, menjaga kehidupan kita dengan baik dan benar, agar supaya Injil Kristus itu terus bersinergi untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Karena napas hidup itu adalah pemberian Tuhan. Sebagaimana kita memberi tema tadi, bahwa kebulatan hati mereka bulat atau kesetiaan mereka. Jadi kebulatan hati para rasul yang pertama adalah setia dan ketekunan mereka di dalam pekerjaan. Mereka setia dan dalam pelayanan mereka dengan kondisi apapun. Yang kedua adalah ketulusan hati mereka. Apapun persoalannya, mereka licik seperti ular, itu kata firman Tuhan, atau pintar seperti burung merpati.
apapun jangan sampai kita terjatuh di dalam masalah dan persoalan. Marilah kita menjaga ketulusan hati terus untuk menjaga dan melayani Tuhan. Salam.